Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai sharing hari ini dan meluangkan waktu hari ini, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai, teman-teman langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan saya bawakan hari ini adalah glassware. Apa sih glassware? Jadi glassware adalah semua peralatan pecah belah yang terbuat dari gelas. Contohnya ada di bawah ini. Jadi ini adalah contoh dari macam-macam gelas yang ada di dunia perhotelan. Gelas-gelas yang biasa dipergunakan untuk menyajikan minuman yang dipesan oleh tamu, baik minuman beralkohol ataupun minuman yang tidak beralkohol. Jadi di gambar ini ada macam-macam gelas yang berkaki dan gelas tidak berkaki. Maka itulah yang akan kita bahas dalam topik materi hari ini. Materi yang pertama akan saya bahas adalah steam glass. Jadi steam glass atau gelas berkaki. Satu. Yang pertama adalah water goblet glass. Jadi water goblet glass ini adalah salah satu gelas atau gelas yang biasa dipergunakan untuk menyajikan minuman air putih, yaitu mineral water ataupun ice mineral water. Jadi misalkan kondisi keadaan airnya normal ataupun airnya diberikan es batu seperti itu. Berikutnya adalah red wine and white wine glass. Seperti namanya ya, di kanan dan kiri ini atau yang ada warna merah dan warna putihnya ini. Yang warna merah ini otomatis untuk menyajikan minuman red wine glass. Yang warna putih ini untuk menyajikan minuman white wine glass. Lalu bedanya apa? Bedanya yang sangat menonjol dari kedua gambar di sini adalah untuk white wine glass dia bentuknya lebih datar atau tidak terlalu cembung, dan kemudian untuk red wine glass dia bentuknya cembung begitu. Jadi ini sudah sangat kelihatan sekali bentuknya. Mengenai fungsinya sendiri, jadi kalau untuk minum red wine glass biasanya peminum itu mencium dulu aroma dari wine tersebut sebelum wine itu diminum. Lalu saya lanjutkan lagi, berikutnya adalah brandy glass, brandy balloon atau brandy snifter. Jadi gelas ini bentuknya hampir sama. Jadi memang tiga nama gelas ini adalah penyebutan untuk satu nama gelas yang saya contohkan di samping. Yang biasa kalau nanti ditemuin di operasional itu perbedaannya adalah besar dan kecilnya. Tapi secara fungsi gelas tersebut fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk menyajikan minuman konyak ataupun brandy gitu. Lalu saya lanjutkan lagi, berikutnya adalah martini glass. Seperti contoh di gambar, bahwa martini glass ini bentuknya seperti segitiga terbalik, kemudian dia mempunyai tangkai atau kaki. Jadi martini glass ataupun biasa disebut dengan cocktail glass itu biasa dipergunakan untuk menyajikan martini dry, martini rosso, martini rosato ataupun martini bianco. Jadi semua minuman yang dari brand martini biasanya disajikan menggunakan gelas martini glass, atau mungkin minuman koktail atau minuman campuran itu juga beberapa ada yang menggunakan martini glass seperti ini. Saya lanjutkan lagi, steam glass berikutnya adalah hurricane glass. Jadi hurricane glass bentuknya seperti ini teman-teman, ada lengkungan di tengah ya, begitu, terus kemudian di bawahnya agak bulat, sehingga kondisi gelas ini biasanya bentuknya tinggi, kurang lebih 15-20 cm kira-kira dari kaki sampai ujungnya. Dan kemudian dalam contoh gambar di samping, gelas ini biasa dipergunakan untuk serving kira-kira adalah Bloody Mary. Berikutnya adalah margarita glass. Seperti namanya, gelas ini biasa dipergunakan untuk menyajikan minuman margarita. Jadi minuman margarita itu adalah minuman yang setahu saya itu terbuat dari bahan tequila, triple sec, dan lime juice dengan salt on the rim sebagai garnish. Jadi bentuknya seperti ini ya, agak keruh putih begitu, terus ada garam di bibir gelas begitu, terus digarnish dengan lime. Karena memang basic dari minuman ini adalah lime juice begitu. Berikutnya adalah champagne flute glass. Jadi contohnya seperti gambar di samping ya.
Jadi champagne flute glass ini biasanya juga disebut dengan tulip glass teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan di hotel itu ada yang menyebutnya tulip glass, ada juga yang menyebutnya champagne flute dan sebagainya. Jadi intinya bentuknya itu seperti bunga tulip, seperti gambar di samping begini ya. Seperti itu. Dan ini biasanya dipergunakan untuk menyajikan minuman champagne atau sparkling wine gitu. Saya lanjutkan lagi. Steam glass berikutnya adalah Irish coffee glass. Irish coffee glass seperti namanya itu dipergunakan untuk menyajikan minuman koktail, yaitu Irish plus coffee. Jadi kurang lebih itu memang ingredientnya adalah Irish whiskey dengan kopi, maka dia disebut dengan Irish coffee glass. Kemudian untuk modifikasinya, gelas ini biasa dipergunakan saat ini teman-teman, yaitu untuk menyajikan minuman coffee latte hot. Sehingga nanti jangan heran kalau misalkan Anda ketika pesan coffee latte itu memang penyajiannya menggunakan Irish glass seperti ini. Saya lanjutkan lagi. Berikutnya adalah beer glass. Jadi namanya beer glass pasti dipergunakan untuk menyajikan minuman bir. Jadi contohnya seperti gambar di samping teman-teman. Karena mungkin beer consumption itu biasanya tamu memesan sekitar 1 botol atau 330 ml, maka gelas ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi supaya waiter atau waitress ini sekali menuang bir sampai habis, dan kemudian tamu jika tidak perlu menuang-nuang lagi, begitu. Saya lanjutkan pada jenis gelas berikutnya, yaitu unsteamed glass atau gelas tidak berkaki. Apa sih yang akan kita bahas dengan gelas tidak berkaki? Yang pertama akan kita bahas dengan gelas tidak berkaki adalah old fashioned glass. Jadi di sini terlihat teman-teman old fashioned glass ya, bentuknya bawah agak tebal, terus kemudian di sisi kanan dan kirinya ini lurus ke atas begitu saja. Jadi gelas ini biasa dipergunakan untuk menyajikan minuman alkohol dengan es batu, atau biasanya kita sebut dengan bahasa on the rock, seperti itu. Kemudian gelas berikutnya adalah rock glass. Jadi rock glass adalah gelas yang menyerupai dengan old fashion, hanya dia bentuknya agak V. Jadi dari atas itu bentuknya menyempit, kemudian untuk bawahnya juga tetap sama, tebal begitu. Hanya saja dia mempunyai seni atau art, yaitu berbelimbing. Kalau di rumah itu biasa disebut dengan gelas belimbing. Hanya saja di sini gelas ini menyerupai dengan old fashion glass, hanya beda fungsi. Jadi kalau old fashion tadi itu bisa dipergunakan untuk semua alkohol on the rock. Hanya saja di sini rock glass dia lebih diperuntukkan untuk menyajikan minuman-minuman whisky. Contohnya adalah Scotch whisky ataupun bourbon whisky, begitu. Saya lanjutkan lagi. Berikutnya adalah shooter glass. Jadi shooter glass ini adalah gelas kecil teman-teman. Ukurannya itu paling 1 oz atau maksimal 2 oz atau 30 sampai 60 ml lah, begitu. Jadi fungsinya kenapa kok kecil? Karena memang dia dipergunakan untuk menyajikan minuman alkohol tanpa es batu, ataupun biasanya disebut dengan straight up. Jadi dia single tanpa campuran apapun, dan dia biasanya hanya diminum dalam 1 kali teguk, sehingga memang gelasnya bentuknya kecil seperti ini. Saya lanjutkan lagi gelas yang mungkin masih hampir sama dengan shot glass, yaitu cordial glass. Cuma di sini cordial glass yaitu gelas yang biasa dipergunakan untuk menyajikan minuman liquor, terutama minuman yang disajikan selepas makan malam. Jadi biasanya likor itu adalah minuman yang manis, maka dia disajikan setelah makan malam. Artinya ini sebagai minuman dessert, kurang lebih begitu. Lalu saya lanjutkan lagi unsteamed glass. Berikutnya adalah juice glass. Seperti sudah umum pada biasanya, juice glass biasa kita temui di breakfast ya. Teman-teman akan menemukan juice glass di breakfast, karena memang hampir semua breakfast di hotel-hotel Indonesia itu menggunakan juice glass. Karena juice glass adalah salah satu menu beverage wajib di cornernya breakfast, sehingga juice glass ini pasti ada. Bentuknya kecil seperti gambar di samping. Untuk ukurannya sendiri paling maksimal mungkin 4-5 oz, begitu teman-teman semuanya. Gelas berikutnya adalah highball glass teman-teman. Seperti gambar di samping, highball glass ini mempunyai ciri utama, yaitu gelasnya itu tebal di bawah, karena ketebalan di bawah itu bisa sampai 1-2 cm.
sehingga gelasnya itu berat di bawah. Lalu kemudian gelas ini biasa dipergunakan untuk menyajikan whisky atau vodka on the rock. Jadi whisky atau vodka on the rock dalam jumlah banyak, mungkin 4-5 oz, itu biasa dipergunakan highball glass untuk menyajikannya. Selanjut lagi, gelas berikutnya adalah Collins glass. Seperti gambar di samping teman-teman, bahwa Collins glass itu hampir sama dengan highball glass tadi. Hanya saja yang membedakan Collins glass adalah bentuknya dia lebih panjang lagi. Jadi mungkin ini bisa sampai 8-10 oz teman-teman, karena kondisinya memang dipergunakan untuk minuman-minuman yang kapasitasnya itu besar, atau mungkin ini long drink begitu kira-kira. Jadi kadang biasa dipergunakan untuk menyajikan jus, mungkin gin ataupun tonic water, sehingga memang memerlukan gelas yang besar seperti ini. Lalu saya lanjutkan lagi adalah bir pilsner. Seperti namanya teman-teman, bir pilsner ini dipergunakan untuk menyajikan bir. Jadi bir ini gelasnya ada banyak, salah satunya adalah bir pilsner seperti ini. Tak kalah dengan bir pilsner, selanjutnya adalah bir mug. Jadi kalau bir pilsner itu kapasitasnya agak kecil atau agak lebih sedikit daripada bir mug. Kemudian bir mug kapasitasnya lebih jauh daripada bir pilsner, sehingga bagi beer lover biasanya mereka meminta untuk menggunakan bir mug, karena bir mug ini bisa sampai 400 sampai 500 ml untuk kapasitas tampungnya, sehingga tamu ini tidak perlu melakukan refill atau menuang bir berkali-kali, begitu tujuannya. Oke teman-teman semuanya, demikianlah materi yang saya sampaikan hari ini, yaitu macam-macam gelas, antara lain adalah gelas berkaki dan gelas tidak berkaki. Saya mengambil 8-10 dari masing-masing tema tersebut dengan tujuan supaya teman-teman mampu dan bisa memahami atau paling tidak mengetahui 8-10 jenis gelas berikut dengan fungsinya. Demikian dari saya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat dan membawa kebaikan buat kita semuanya.